Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama kisah dari bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, di mana akibat dosa yang diulang-ulang, Alkitab berkata, sekalipun mereka itu sudah menjadi umat pilihan Tuhan, umat pilihan Allah sendiri, mereka pun sebagian besar mati muda, mati tidak wajar, dan tidak masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Untuk itu, sebelum kita akan membaca ayat-ayatnya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Kepala gereja kami. Hari ini kembali lagi kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu urapilah hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa Roh Kudus, dan urapi kami semua yang setia mengikuti channel YouTube ini, supaya saat kami akan membaca dan belajar bersama-sama lewat firman-Mu, maka kami semua akan mengerti dan memahami isi firman-Mu. Dan bukakanlah rahasia firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini pembacaan Alkitab kita saya ambil dalam kitab Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Puji Tuhan, hari ini kita akan ulangan dari apa yang sudah kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-7. Ayat ini adalah salah satu khotbah dari Nabi Musa kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah di hari-harinya yang terakhir. Artinya khotbahnya Musa ini banyak sekali di dalam kitab Ulangan, dan ayat ini adalah salah satu khotbahnya. Dengan isi khotbahnya adalah yang pertama, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Yang kedua, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Dan yang ketiga, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Tiga hal ini yang ditekankan oleh Nabi Musa dan disampaikan kepada umat-umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dan perlu kita ketahui, yang dengar khotbah ini adalah sebagian besar generasi yang kedua dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Lalu pertanyaannya, generasi pertama itu ada di mana? Kalau kita kilas balik, jawabannya adalah mereka-mereka itu sudah mati di padang gurun akibat dosa yang diulang-ulang, sehingga murka Tuhan turun menimpa bangsa Israel. Dan tidak kalah penting juga perlu kita ketahui bahwa dari 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, yaitu yang pertama kitab Kejadian, yang kedua kitab Keluaran, yang ketiga kitab Imamat, yang keempat kitab Bilangan, dan yang kelima adalah kitab Ulangan. Dan kitab Ulangan ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Musa yang paling terakhir. Lalu kapan penulisannya? Kita akan baca di dalam Ulangan pasal 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Kita pun ketahui bersama bahwa lamanya perjalanan bangsa Israel sampai masuk ke
tanah Kanaan itu adalah 40 tahun. Dan kitab Ulangan ini ditulis pada tanggal 1 bulan 11 di tahun ke-40. Ini artinya kurang lebih 2 bulan lagi bangsa ini akan masuk ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Jadi Nabi Musa ini juga tahu bahwa ia tidak akan lama lagi bersama-sama dengan umat-umatnya yang ia pimpin. Sebab Alkitab berkata ia akan mati dan Tuhanlah yang menguburkannya. Dan untuk mengetahui kematian Musa yang misteri ini, kita akan baca dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan baca hanya ayat 5 dan ayat 6 saja sebagai pengantar untuk kita tahu misteri kematian Musa ini. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berkata, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayatnya yang ke-6, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ayat-ayat ini artinya Musa mati dan dikuburkan adalah Tuhan sendiri yang menguburkannya. Sebab ada kalimat dalam ayatnya yang ke-6, dan dikuburkannyalah. Nya di sini huruf besar, dan nya itu adalah Tuhan. Dan Alkitab juga tulis dengan sangat jelas, tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi selain Tuhan yang kuburkan Musa ini, tidak ada juga orang yang tahu kuburnya Musa sampai pada hari ini. Jadi karena Musa tahu ia ada di hari-hari terakhir dengan umat Israel, sehingga ia tulis dengan tegas kepada sebagian besar generasi kedua bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya tidak seperti generasi pertama, yaitu orang-orang tua mereka sendiri, yaitu mereka itu mati muda, mati tidak wajar di padang gurun. Sekali lagi, dalam Ulangan pasal 32 ayat 7 ini, Musa tekankan yaitu ingatlah kepada zaman dahulu, yaitu generasi pertama, orang-orang tua mereka, di mana sebagian besar sudah mati di padang gurun dan mati dalam perjalanan, kecuali yang tidak mati adalah Yosua dan Kaleb. Artinya jika hidup generasi kedua ini, hidup mereka tidak bertobat, sekalipun mereka itu sebagai umat pilihan Allah sendiri, pasti akan mati muda dan alami kematian yang tidak wajar seperti generasi-generasi pertama, yaitu orang-orang tua mereka. Pertanyaannya, kira-kira berapa jumlah mereka yang sudah mati? Berapa jumlah mereka yang gagal dan tidak masuk ke tanah Kanaan yang generasi pertama ini? Kita akan baca di dalam Bilangan pasal 1 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berkata, jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Dan ayatnya yang ke-47, tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Jadi Alkitab tulis dengan sangat jelas sekali, mereka-mereka itu kurang lebih ada 603.550 orang jumlahnya. Belum ditambah dengan para Lewi-Lewi, dan itu juga baru laki-lakinya, belum perempuan-perempuannya, yaitu
istri-istri mereka. Artinya jika kita bulatkan ke bawah saja, kurang lebih ada 600.000 orang, maka dikali dengan 2, yaitu dikali dengan istri-istri mereka, sudah berjumlah sekitar 1,2 juta orang. Dan 1,2 juta orang ini Alkitab tulis mereka-mereka itu rata-rata sudah mati di padang gurun. Dan kematian mereka adalah mati muda, dan kematian mereka itu mati yang tidak wajar. Contoh yang pertama, di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Korah, Datan, dan Abiram dan 250 orang pilihan Musa memberontak kepada Musa. Kita baca ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Dan dari hasil pemberontakan mereka, Alkitab tulis pada ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Bahkan pada ayatnya yang ke-35 firman Tuhan berkata, lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Jadi firman Tuhan ini ditulis dengan sangat jelas, di mana keluarga seisi rumah dari Korah, Datan, dan Abiram itu mati tidak wajar, terkubur hidup-hidup. Dan ditambah lagi dengan 250 orang pilihan Musa itu mati terbakar sementara pelayanan, yaitu mempersembahkan korban ukupan. Dan bukan cuma itu saja, kita akan baca pada ayatnya yang ke-49. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Puji Tuhan, sekali lagi jumlah mereka yang mati tidak wajar. Mati muda itu sekitar 14.700 orang banyaknya. Yang kedua, kita akan baca dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Kisah Tuhan kirim burung puyuh, sebab bangsa ini mengeluh dan bersungut-sungut kepada hamba Tuhan Musa karena mereka tidak makan daging. Dan saat Tuhan kirim burung puyuh yang jumlahnya sangat banyak, mereka pun itu mati massal dengan mati kekenyangan. Mati yang tidak wajar. Kita akan baca saja pada ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Kemudian contoh yang ketiga, Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Kisah kematian massal dipagut oleh ular tedung atau ular yang berbisa di padang gurun itu. Dan banyak lagi kisah matinya orang-orang Israel di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan kurang lebih 40 tahun. Artinya begini, jika hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb, yang tetap hidup dan selamat sampai mereka masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan, itu artinya
yang selamat itu sedikit dan hanya sedikit sekali. Dan seperti contoh pada zaman Nabi Nuh, firman Allah berkata, yang selamat hanya 8 orang. Dan jika saja generasi kedua dari bangsa Israel yang besar dan dewasa di perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ini tidak respon akan firman Tuhan yang Musa sampaikan, tidak bertobat, yang jelas generasi kedua ini juga pasti akan alami hal yang sama dengan generasi pertama, yaitu orang-orang tua mereka yang mati muda, mati dengan tidak wajar. Untuk itu, bertobatlah, hiduplah di dalam Tuhan. Kita pasti akan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.